Halo, kembali lagi di channel Jalan Searah yang akan membuat Anda jalan-jalan tanpa salah arah. Jika kita membahas kota yang satu ini, pasti seluruh orang Indonesia sudah tahu kota yang sangat terkenal ini. Biasa disebut dengan kota kembang, karena pada zaman dahulu kota ini dinilai sangat cantik dengan banyaknya pohon dan bunga-bunga yang tumbuh di sana. Mana lagi kalau bukan kota Bandung. Bandung adalah ibu kota Provinsi Jawa Barat yang merupakan kota terbesar di wilayah Pulau Jawa bagian selatan dengan kepadatan penduduk mencapai 15.051 jiwa. Namun, sudah tahukah Anda mengenai sejarah dan budaya kota ini? Di mana saja tempat wisata andalan untuk kita jalan-jalan ke kota ini? Dan beberapa santapan kuliner lezat yang dapat Anda coba jika jalan-jalan ke kota Bandung? Kalau kamu belum tahu, mari kita bahas bersama-sama di video kali ini. Kata Bandung berasal dari kata bendung atau bendungan, karena terbendungnya Sungai Citarum oleh lava Gunung Tangkuban Perahu yang lalu membentuk telaga. Legenda yang diceritakan oleh orang-orang tua di Bandung mengatakan bahwa nama Bandung diambil dari sebuah kendaraan air yang terdiri dari dua perahu yang diikat berdampingan yang disebut Perahu Bandung. Perahu Bandung tersebut digunakan oleh Bupati Bandung R.A. Wiranatakusuma II untuk melayari Citarum dalam mencari tempat kedudukan kabupaten yang baru untuk menggantikan ibu kota yang lama di Dayeuhkolot. Kota Bandung secara geografis memang terlihat dikelilingi oleh pegunungan. Dan ini menunjukkan bahwa pada masa lalu kota Bandung memang merupakan sebuah telaga atau danau. Legenda Sangkuriang merupakan legenda yang menceritakan bagaimana terbentuknya Danau Bandung dan bagaimana terbentuknya Gunung Tangkuban Perahu, lalu bagaimana pula keringnya Danau Bandung sehingga meninggalkan cekungan seperti sekarang ini. Air dari Danau Bandung menurut legenda tersebut kering karena mengalir melalui sebuah gua yang bernama Sangyang Tikoro. Daerah terakhir sisa-sisa Danau Bandung yang menjadi kering adalah Situ Aksan, yang pada tahun 1970-an masih merupakan danau tempat berpariwisata. Tetapi saat ini sudah menjadi daerah perumahan untuk permukiman. Kota Bandung mulai dijadikan sebagai kawasan permukiman sejak pemerintahan kolonial Hindia Belanda, melalui gubernur jenderalnya waktu itu Herman Willem Daendels, yang mengeluarkan surat keputusan tanggal 25 September 1810 tentang pembangunan sarana dan prasarana untuk kawasan ini, yang kemudian hari peristiwa ini diabadikan sebagai hari jadi Kota Bandung. Kota Bandung secara resmi mendapat status Gemeente dari Gubernur Jenderal J.B. van Heut pada tanggal 1 April 1906. Dengan luas wilayah waktu itu sekitar 900 hektar dan bertambah menjadi 8.000 hektar pada tahun 1949 sampai terakhir bertambah menjadi luas wilayah saat ini. Pada masa Perang Kemerdekaan pada tanggal 24 Maret 1946, sebagian kota ini dibakar oleh para pejuang kemerdekaan sebagai bagian dalam strategi perang waktu itu. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api dan diabadikan dalam lagu Halo Halo Bandung. Selain itu, kota ini kemudian ditinggalkan oleh sebagian penduduknya yang mengungsi ke daerah lain. Kemudian, pada tanggal 18 April 1955, di Gedung Merdeka yang dahulu bernama Concordia, Jalan Asia Afrika, sekarang berseberangan dengan Hotel Savoy Homen, diadakan untuk pertama kalinya Konferensi Asia Afrika. Sebagian besar penduduk kota Bandung adalah orang Sunda, diikuti oleh Jawa, kemudian Tionghoa, Batak, Minangkabau, dan suku lainnya. Budaya Sunda dikenal dengan budaya yang sangat menjunjung tinggi sopan santun. Pada umumnya, karakter masyarakat Sunda ramah tamah, murah senyum, lemah lembut, dan sangat menghormati orang tua. Itulah cermin budaya dan kultur masyarakat Sunda. Selain itu, pada kebudayaan Sunda, keseimbangan magis dipertahankan dengan cara melakukan upacara-upacara adat, sedangkan keseimbangan sosial
Masyarakat Sunda melakukan gotong royong untuk mempertahankannya. Suku Sunda mempunyai pakaian adat yang sangat terkenal, yaitu kebaya. Kebaya merupakan pakaian khas Jawa Barat yang sangat terkenal, sehingga kini kebaya bukan hanya menjadi pakaian khas Sunda saja, tetapi sudah menjadi pakaian adat nasional. Itu merupakan suatu bukti bahwa kebudayaan daerah merupakan bagian dari kebudayaan nasional. Untuk kesenian khas daerah Bandung, itu sangat banyak sekali. Namun pada video kali ini kita akan bahas beberapa saja yang merupakan kesenian khas dari kota Bandung. Yang pertama adalah wayang golek. Wayang golek merupakan kesenian tradisional dari Jawa Barat, yaitu kesenian yang menampilkan dan membawakan alur sebuah cerita yang bersejarah. Wayang golek ini menampilkan golek, yaitu semacam boneka yang terbuat dari kayu yang memerankan tokoh tertentu dalam cerita pewayangan, serta dimainkan oleh seorang dalang dan diiringi oleh nyanyian serta iringan musik tradisional Jawa Barat yang disebut dengan degung. Yang nomor 2 ada jaipong. Jaipong merupakan tarian tradisional dari Jawa Barat yang biasanya menampilkan penari dengan menggunakan pakaian khas Jawa Barat yang disebut dengan kebaya, serta diiringi musik tradisional Jawa Barat yang disebut musik jaipong. Jaipong ini biasanya dimainkan oleh satu orang atau sekelompok penari yang menarikan gerakan-gerakan khas tari jaipong. Yang nomor 3 ada calung. Calung ini adalah kesenian yang dibawakan dengan cara memukul atau mengetuk bambu yang telah dipotong dan dibentuk sedemikian rupa dengan pemukul atau pentukan kecil sehingga menghasilkan nada-nada yang khas. Biasanya calung ini ditampilkan dengan dibawakan oleh 5 orang atau lebih. Calung ini biasanya digunakan sebagai pengiring nyanyian Sunda atau pengiring dalam lawakan. Banyak sekali tempat wisata di kota Bandung. Namun pada video kali ini kita akan membahas beberapa tempat wisata yang menjadi favorit turis saat berkunjung di kota Bandung. Yang pertama ada Gunung Tangkuban Perahu. Gunung Tangkuban Perahu adalah salah satu gunung yang terletak sekitar 20 km ke arah utara kota Bandung dengan rimbun pohon pinus dan hamparan kebun teh di sekitarnya. Gunung Tangkuban Perahu terbentuk sekitar 90.000 tahun lalu di kaldera Sunda. Gunung ini menurut T. Bahtiar dan Dewi Sapriani dalam buku Bandung Purba lebih muda dari Gunung Burangrang. Gunung Burangrang yang terletak di sisi barat Gunung Tangkuban Perahu terbentuk sekitar 210.000 hingga 105.000 tahun yang lalu. Menurut T. Bahtiar, Gunung Tangkuban Perahu lahirnya setelah terbentuknya Sesar Lembang. Ketika Gunung Tangkuban Perahu meletus, sebagian material alirannya yang mengalir ke selatan tertahan di kaki patahan. Yang kedua ada Gedung Sate. Gedung sate dengan ciri khasnya berupa ornamen tusuk sate pada menara sentralnya telah lama menjadi penanda atau markah tanah kota Bandung yang tidak saja dikenal masyarakat di Jawa Barat tetapi juga di seluruh Indonesia. Bahkan model bangunan itu dijadikan pertanda bagi beberapa bangunan dan tanda-tanda di kota Jawa Barat. Banyak kalangan arsitek dan ahli bangunan menyatakan bahwa Gedung Sate adalah bangunan monumental yang anggun, mempesona dengan gaya arsitektur unik mengarah kepada bentuk gaya arsitektur Indo-Eropa. Yang ketiga ada Jalan Braga. Jalan Braga adalah nama sebuah jalan utama di kota Bandung. Namun, jalan ini cukup dikenal sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Sampai saat ini nama jalan tersebut tetap dipertahankan sebagai salah satu maskot dan objek wisata kota Bandung yang dahulu dikenal sebagai Paris Van Java. Di sisi kanan kiri Jalan Braga terdapat komplek toko yang memiliki arsitektur dan tata kota yang tetap mempertahankan ciri arsitektur kuno pada masa Hindia Belanda. Tata letak pertokoan tersebut mengikuti model yang ada di Eropa sesuai dengan perkembangan kota Bandung pada masa itu, yaitu sekitar tahun 1920 sampai 1940-an. Sebagai kota mode yang cukup termasyhur seperti halnya kota Paris pada saat itu.
Di antara pertokoan tersebut yang masih mempertahankan ciri arsitektur lama adalah pertokoan Sarina, Apotek Kimia Farma, dan Gedung Merdeka. Model tata letak jalan dan gedung-gedung pertokoan dan perkantoran yang berada di Jalan Braga juga terlihat pada model jalan-jalan lain di sekitar Jalan Braga, seperti Jalan Sunia Raja dan pos besar yang dibangun oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels pada tahun 1811 di depan Gedung Merdeka. Yang keempat ada Kawah Putih. Kawah Putih adalah sebuah tempat wisata di Jawa Barat yang terletak di Desa Alam Endah, Kecamatan Ranca Bali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang terletak di kaki Gunung Patuha. Kawah Putih merupakan sebuah danau yang terbentuk dari letusan Gunung Patuha. Tanah yang bercampur belerang di sekitar kawah ini berwarna putih. Lalu warna air yang berada di kawah ini berwarna putih kehijauan. Yang unik dari kawah ini adalah airnya kadang berubah warna. Perairannya yang berwarna biru kristal berubah dengan kondisi cuaca dan dilapisi dengan pasir putih halus, memberikan pengunjung pengalaman dunia lain. Bahkan, vegetasi di sekitar area ini sangat berbeda dengan yang di bawah. Banyak sekali event yang ada di kota Bandung yang tentu saja menarik banyak wisatawan untuk mengunjungi kota Bandung. Di antaranya yaitu, yang pertama adalah Bandung Lake Festival. Bandung Lake Festival merupakan serangkaian acara yang diselenggarakan setiap tahun guna memperingati hari jadi kota Bandung. Festival ini biasa digelar pada malam hari di sepanjang jalan Asia Afrika. Banyak wisatawan datang ke sini untuk menikmati puluhan kendaraan hias dengan berbagai bentuk dan dipenuhi lampu warna-warni. Yang kedua ada Festival Bandung Lautan Api. Pada tanggal 24 Maret 1946 merupakan hari bersejarah bagi kota Bandung. Pasalnya, terjadi peristiwa kebakaran besar-besaran yang sengaja dibuat masyarakat dengan cara membakar rumah mereka sendiri supaya Bandung tak jatuh ke tangan penjajah. Hingga saat ini, peristiwa pilu tersebut masih dikenang masyarakat Bandung melalui Festival Bandung Lautan Api yang digelar setiap tahunnya. Festival ini biasanya terdiri dari beberapa rangkaian acara. Ada agenda ziarah ke Taman Makam Pahlawan, upacara peringatan Bandung Lautan Api, dan pawai obor yang diikuti perwakilan siswa SMA dan Karang Taruna di setiap kecamatan di kota Bandung. Untuk memeriahkan suasana, para peserta akan menggunakan aneka kostum unik sambil bernyanyi dan meneriakkan yel-yel sepanjang perjalanan. Yang ketiga ada Braga Festival. Braga Festival merupakan acara yang dihelat untuk memperingati hari jadi kota Bandung. Braga Festival sendiri digelar di Jalan Braga yang terkenal di kalangan wisatawan mancanegara. Festival ini lebih mengedepankan tema pariwisata dan seni budaya khas Bandung. Lebih dari itu, Braga Festival digunakan sebagai wadah untuk mengapresiasi seniman yang telah tiada seperti Mang Ujo dan Braga Stones. Ke depan, festival ini diharapkan mampu melestarikan budaya Sunda yang kian lama tergerus oleh perkembangan zaman. Saat kita berkunjung di kota Bandung, kurang rasanya kalau kita tidak keliling untuk mencicipi berbagai macam kuliner yang ada di kota Bandung. Pada video ini, kita akan bahas beberapa kuliner yang menjadi andalan dan favorit wisatawan saat berkunjung ke kota Bandung. Yang pertama ada Surabi Bandung. Surabi menjadi makanan khas Bandung yang memiliki banyak penggemar. Resep surabi pun kini sudah berwarna, tidak hanya original tapi juga sudah dimodifikasi lebih kekinian. Sepintas melihat surabi sebagai pancake. Namun, makanan khas Bandung ini berbeda karena dimasak dengan cara dibakar di atas tungku. Yang kedua ada Batagor. Makanan khas Bandung yang juga terkenal adalah Batagor yang disandingkan dengan siomay. Resep Batagor berasal dari adonan ikan dan tepung kanji ditambah dengan saus kacang serta perasan jeruk limau. Teksturnya renyah serta enak, cocok untuk menemani makan sore. Kuliner selanjutnya yang ada di kota Bandung adalah seblak.
Seblak yang tadinya merupakan makanan khas Bandung, ini kini telah merambah ke beberapa kota seperti Jakarta. Seblak adalah makanan khas Bandung yang terbuat dari kerupuk yang direbus, lalu dicampur dengan racikan cabai, bawang putih, garam, dan kencur. Biasanya, seblak ditambah juga dengan sayuran serta topping seperti potongan daging ayam, batagor, hingga ceker. Ada dua jenis seblak, yaitu basah dan kering. Kemudian, yang keempat ada bandros. Bandros merupakan makanan khas Bandung yang terbuat dari campuran tepung beras serta santan kelapa yang dimasak di atas cetakan berbentuk cepung. Lalu, saat adonan kue masih setengah matang, makanan diberi taburan kelapa parut di atasnya sembari menunggu matang dan siap disajikan. Rasanya sangat gurih dan asin, merupakan ciri khas dari makanan kota Bandung. Yang terakhir ada cilok. Cilok adalah makanan khas Bandung yang tidak boleh dilewatkan. Cilok Bandung merupakan olahan rumahan yang kini menjadi makanan khas yang bisa dicoba di restoran maupun di pinggir jalan. Terbuat dari bahan tepung dengan sedikit campuran daging, memberikan rasa kenyal ketika mengunyahnya. Semakin lengkap dengan ditemani bumbu kacang maupun saus mayones sesuai dengan selera Anda. Demikian video yang membahas tentang kota Bandung. Tunggu terus video-video yang lainnya dari channel Jalan Searah yang akan membuat Anda jalan-jalan tanpa salah arah.